A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sokir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Teror Mawar Hitam. Cerita ini ditulis oleh Nanau 111. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Hancur. Kalimat itulah yang saat ini Elang rasakan. Saat ia pulang ke rumah, ia sudah melihat Mita, selaku ibu yang ia anggap kandung itu, tewas mengenaskan gantung diri. Elang membaca kertas berisi surat terakhir yang Mita tulis. Elang, Bunda minta maaf. Sebenarnya, kamu bukan anak kandung Bunda. Bunda dan mantan suami Bunda mengambil kamu dari panti asuhan. Saat itu, Bunda pikir Bunda tidak akan memiliki keturunan. Namun saat Bunda menjadikan kamu sebagai anak, akhirnya Bunda memiliki Vito. Walaupun kamu bukan anak kandung Bunda, tapi Bunda sangat menyayangi kamu seperti layaknya anak kandung Bunda sendiri. Maaf sayang, Bunda harus pergi selamanya. Jaga Vito dan teruskan perusahaan yang Bunda warisi untuk kalian berdua. Air mata Elang jatuh dan ia menangis histeris. Begitupun dengan Vito yang langsung Elang peluk. Abang bakalan sayangin kamu seperti adik kandung abang sendiri, lirihnya dengan tangis getir. Namun, ada yang mengganjal di hati Elang. Ia tak bodoh dalam hal ini. Kematian ibu angkatnya seperti hal yang menekan. Sebab tidak ada masalah apapun yang terjadi. Bahkan mereka selalu harmonis. Lalu apa alasan ibu angkatnya bunuh diri? Pertanyaan itu terlintas dalam benak Elang. Jika hanya masalah soal ia takut Elang tahu bahwa ia bukan ibu kandung Elang, itu tidak masuk logika. Elang merasa bahwa ini pasti ada hubungannya sama si pengecut di balik topeng. Tangannya mengepal emosi. Ia berjanji akan menghabisi orang tersebut jika ia sudah mengetahui siapa pelaku di balik semua ini. Sementara di tempat lain, Zera memeluk Alta erat. Ia menangis dalam pelukan Alta. Kenapa sayang? Tanya Alta berpura-pura tidak tahu apa alasan gadis itu menangis. Elang Elang. Jadi selama ini Elang yang ada di balik teror mawar hitam itu. Zera menangis getir. Ia benar-benar masih merasa tak menyangka atas kenyataan pahit yang harus ia telan mentah-mentah itu. Sebenarnya gue udah curiga sama dia, tapi lo selalu percaya sama dia. Zera melepaskan pelukan itu. Al, aku minta maaf. Lagi-lagi aku salah nilai dia. Lagi-lagi aku selalu berargumen tinggi tentang dia. Lagi-lagi aku masih bisa-bisanya merasa kamu yang paling brengsek daripada dia. Maaf. Pria itu mengusap lembut pipi Zera, mencium kening Zera lembut. Gak apa-apa. Kalau gue ada di posisi lo,
pasti gue juga bakalan percaya sama dia. Sekarang lo udah tahu semuanya, Zeh. Jadi lo percayakan kalau dia brengsek dan dia gak baik buat lo. Zera mengangguk. Bagus. Dengan begitu, gue mudah nyingkirin cowok itu dalam hidup lo, Zeh. Entah karena terbakar api cemburu, atau memang Alta ingin membuat Zera menderita, kehilangan satu persatu orang yang gadis itu cintai. Tapi yang jelas, Alta sendiri tak mengerti. Ia senang melihat Zera jauh dari Elang. Udah ya, jangan nangis lagi. Untung lo kagak jadian kan sama dia. Iya Al, untung aku gak nerima dia jadi pacar aku. Zeh, I love you. Dek. Maksud kamu? Enggak, hehe, lupain. Bangsat, kenapa gue ngomong gitu sih? Meskipun Zera langsung diam, tapi ucapan Alta tadi melekat dalam pikirannya. Zera tersenyum kecil. Setidaknya ia mendengarnya secara jelas, meskipun Alta memintanya melupakan kata itu. Apa artinya Alta beneran cinta sama aku? Tapi kalau bener, kenapa dia gak ungkapin secara terang-terangan ya? Dengan segala perlakuan yang Alta lakukan pada Zera, gadis itu merasa Alta memiliki perasaan yang sama. Namun ia tak mengerti apa alasan pria itu menyembunyikannya. Meskipun Zera gadis yang lugu, tapi ia mengerti jika urusan perasaan, ia peka terhadap perasaan seseorang. Bagaimanapun, ia sudah lama bersama Alta. Jika benar Alta tak mencintainya, lalu untuk apa Alta selalu melindunginya? Alta selalu ada untuknya, dan sampai detik ini tak berani merusaknya meskipun sudah menyentuhnya. Al, semisal ada cewek yang suka sama kamu, apa yang kamu lakuin? Gue kurang suka sama cewek yang ungkapin duluan perasaannya sama gue, karena ada kata-kata mutiara yang begini. Di mana-mana sperma mengejar sel telur. Jadi menurut gue, cewek manapun yang ungkapin perasaannya duluan sama gue anggapnya murahan. Dek, sebenarnya Alta sengaja mengatakan hal itu. Ia tak ingin Zera jujur dengan perasaannya untuk Alta. Sebab sampai kapanpun mereka tidak akan mungkin bersama. Dan Alta sudah memegang teguh pendiriannya untuk menghabisi gadis itu, bukan mencintai. Meskipun kenyataannya hatinya sudah dalam untuk Zera, tapi Alta berulang kali mengalihkannya agar ia tak sampai lemah karena cinta. Al, aku ngantuk, lirik Zera pelan. Padahal jelas gadis itu merasa sakit dengan jawaban yang seolah menonjok halus perasaannya. Ya udah tidur, sini gue usapin punggungnya. Zera mendekat mengeratkan tubuhnya di samping Alta dan berpura-pura memejamkan mata, padahal ia sedang menahan tangis. Jadi sampai kapan Al, aku nahan perasaan ini? Aku gak kuat ngerasainnya sendirian. Aku tahu kamu cinta sama aku Al, aku yakin itu. Kenapa kamu gak mau jujur? Kenapa kamu harus nutupin semua ini? Aku yang terlalu berharap, atau memang perasaan itu benar ada buat aku Al? Tidak semua cinta harus diungkapkan.
terkadang bungkam adalah cara yang paling baik, meskipun level tertinggi dari rasa sakit. Zera Amandita. Singkat cerita, Elang mengejar Zera. Kali ini gadis itu tidak bisa menghindar karena Elang berdiri di hadapannya. Gue tahu lo gak akan mau dengar apapun yang keluar dari mulut gue. Tapi apa? Kamu mau minta maaf? Aku udah maafin kamu. Tapi buat deket lagi, aku gak mau. Aku bahkan udah nuduh orang lain atas kasus teror itu. Dan ternyata malah orang terdekat aku sendiri. Gue bakal buktiin kalau itu bukan gue. Aku gak ngasih kamu peluang buat buktiin. Elang berlutut di hadapan Zera. Ia memohon dengan sungguh-sungguh. Bahkan wajahnya terlihat begitu tulus. Gue lagi ngerasain penderitaan, Gue ngerasa butuh lo di samping gue. Tapi lo udah memilih buat gak percaya sama gue lagi. Gue semakin menderita, Elang, jangan kayak gini. Zera mendorong Elang pelan. Kemudian ia melangkah pergi. Sebenarnya ada rasa kasihan dalam diri Zera untuk pria itu. Namun ia tepis karena rasa kecewanya begitu besar. Meskipun Zera berkata tak ingin memberi peluang untuk Elang dapat membuktikannya, Elang tetap akan mencari tahu siapa dalang dari semua ini. Gue percaya kok kalau bukan lo yang neror Zera. Suara dari cewek yang tak asing itu membuat Elang menoleh ke belakang. Kemudian cewek itu langsung menghampirinya. Gue sama Zera emang udah gak sedekat dulu. Tapi bukan berarti gue sama sekali gak merhatiin dia. Gue cuman bingung gimana cara baikannya sama dia. Gue ngerasa gak pantas aja jadi sahabat. Gue bakalan bantu lo buat nyari tahu siapa yang udah jebak lo. Jadi lo tahu soal teror itu. Terus kenapa lo jauhin Zera? Karena lo berpikiran dia gak waras. Tata tertunduk. Kemudian air matanya lolos. Itu kesalahan terbesar gue. Gue gak percaya sama sahabat gue sendiri. Dan lebih percaya sama omongan orang lain. Malam kemarin saat gue mau nyamperin Zera, dia teriak di belakang rumahnya ngejar seseorang yang ternyata emang bener misterius. Cowok itu pakai baju serba hitam, pakai topeng juga. Tapi dari postur tubuhnya kayak gue kenal. Gak asing buat gue. Gue gak sempet ngejar karena larinya juga cepet. Gue bakalan pastiin dulu, gak asal nuduh. Setelah kejadian itu, orang yang gue curigain ada di sana. Secara tiba-tiba, maka disitulah gue semakin yakin kalau dia pelakunya. Dia jebak gue. Dia benar-benar licik. Gue bahkan gak bisa mikir sampai dia bisa-bisanya nyuri sarung tangan gue, kemudian fitnah gue. Tata duduk di kursi panjang sudut sekolah bersamaan dengan Elang yang ikut duduk juga di sampingnya. Harusnya kalau emang Zera bisa berpikir jernih saat dia nunjukin sarung tangan itu, kalau emang lo pelakunya, pasti lo gak akan ngaku. Tapi kenyataannya lo ngakuin sarung tangan lo, yang artinya pikiran Zera udah rusak kemakan sama hal-hal yang bisa jadi pengaruh seseorang.
Jadi maksud lo ada yang pengaruhin Zera buat seolah-olah dia benar-benar benci sama gue? Iya, lo berbahaya buat orang itu, orang yang jadi peneror. Lo curiga sama siapa? Biar gue buktiin dulu. Tapi gue ngerasa lo harus tahu satu hal. Ada pepatah mengatakan musuh dalam selimut. Dan sebenarnya musuh terbesar dalam hidup seseorang adalah orang-orang terdekat mereka sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Tian selaku teman tongkrongan Alta itu sedang memohon-mohon pada Alta untuk meminjam lagi uang. Alta memang selalu memberikannya, bahkan tak pernah menagihnya. Namun bukan berarti Alta tak tahu berapa jumlah uang yang sudah pria itu pinjam padanya dan tidak dikembalikan sampai sekarang. Sejak SMP, Tian berteman dengan Alta, dan sejak itu pula Alta sering membantu biaya SPP pria itu karena dirasa Tian adalah teman terbaiknya. Akan tetapi hal itu malah Tian jadikan kebiasaan dan merasa keenakan. Gue mohon Al, gue butuh duit. Gue sakau kalau nggak beli barang itu Al. Alta tersenyum menyeringai. Udah susah, bayar hutang aja susah, miskin, nyusahin orang tua. Mau jadi apa sih lo An? Jadi lo gak pernah ikhlas Al ngasih pinjem gue duit 250 juta, bukan duit yang bisa diikhlasin. Kalau lo gak bisa bayar pakai duit, lo bisa bayar pakai jasa lo. Maksud lo? Alta merogoh kantong celananya untuk mengambil ponsel miliknya. Ia membuka Instagram seseorang yang akan menjadi targetnya. Kemudian ia tunjukkan foto tersebut pada Tian. Gue tahu lo hypersex. Lo minjemin duit ke gue buat make cewek, buat narkoba, dan buat judi. Daripada bakat lo disia-siain sampai hutang numpuk, mending lo kerja sama gue buat ngasih pelajaran nih cewek. Perkosa dia sepuas lo, kemudian bunuh. Bunuh. Buat ngilangin jejak lo aja. Alta terus mencoba mempengaruhi sampai Tian merasa tidak ada pilihan lain. Setiap barang haram yang Tian nikmati itu bisa membuat otaknya sulit berfungsi dengan baik. Lo dapat duit, dapat badan cewek, dan kegiatan brengsek lo gak akan ketahuan. Cewek itu mati dan lo aman. Deal, gue setuju. Lihat saja betapa bodohnya Tian. Bahkan ia tak berpikir panjang bahwa Alta sengaja memanfaatkannya. Lalu pria itu akan mendekam di penjara sebagai pelaku kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Ditambah lagi pemakai barang haram, narkoba. Punya teman bego, rupanya berguna juga. Singkat cerita, malam harinya Tata kembali ke rumah Zera secara diam-diam. Ia ingin tahu apakah si peneror itu datang malam ini untuk meneror Zera atau tidak. Ia harus mencari bukti dan menjadikan dugaannya sebagai pembenaran. Alta, pria itu sudah memakai topeng dan baju serba hitamnya yang biasa ia gunakan untuk meneror seseorang.
Ia sengaja datang malam ini karena tahu ada seseorang yang mengintainya. Alta keluar dari persembunyiannya, seolah baru saja keluar dari rumah Zera melalui tembok belakang. Tata yang melihat itu langsung buru-buru merekamnya. Kemudian Alta sengaja berlari seolah takut ketahuan seseorang. Melihat pria itu berlari, kemudian masuk ke dalam mobil secara terburu-buru, maka Tata berinisiatif mengikutinya dari belakang. Alta tersenyum. Rencananya memasang jebakan untuk gadis itu. Hanya tinggal satu langkah lagi. Tata benar-benar mengikutinya. "Gue pastiin sekarang gue tahu siapa lo," gumamnya menahan emosi. Sengaja Alta melajukan mobil dalam kecepatan standar, seolah ia tak tahu adanya orang yang mengikutinya. Padahal dari sejak percakapan gadis itu dengan Elang di sekolah, ia sudah tahu. Mau kemana ya dia? Kenapa jauh banget? Ini kan keluar dari perbatasan Jakarta. Mana kebun semua pinggiran jalannya. Sepi pula. Tapi kan bukannya emang gitu ya? Cowok misterius pasti tinggalnya di tempat-tempat terpencil, gumamnya. Sesampainya di sebuah gudang tak terpakai, tempat yang sudah Alta siapkan beberapa jam lalu itu, Tata kemudian keluar dari mobil, mengikuti Alta yang sudah masuk ke dalam gudang itu. Tata berjalan mengendap-endap. Meskipun ia merasa ketakutan, akan tetapi ia mencoba berani demi membongkar siapa manusia bertopeng yang ia curigai itu. Alta membuka topeng yang menutupi wajahnya. "Gue tinggal tunggu kapan waktu yang pas buat cewek itu mati." Tata terkejut bukan kepalang. Ia bersembunyi di balik tembok, kemudian merekamnya. "Gue udah curiga kalau itu lo, Al. Dan sekarang terbukti," gumamnya pelan. Alta memberikan kode kepada seseorang. Ia memberikan kode kepada Tian untuk masuk ke dalam gudang tersebut, kemudian membekap Tata dari belakang. Tian berhasil membekap Tata, dan kemudian gadis itu diikat tangan dan kakinya serta didudukan di atas kursi. "Kenapa, Tak? Lo kangen sama gue sampai nyamperin gue ke sini?" Ledek Alta menyentuh dagu Tata dan menertawakannya. Tata mengeraskan rahangnya emosi. "Brengsek, biadab, lo gak punya hati nurani, pengecut." "Kasian banget lo baru tahu ya kalau gue gak punya hati nurani. Lepasin gue!" Tata terus berontak. Sementara di sana, Tian sudah menjilat bibirnya sendiri karena tak tahan menahan nafsu gairah. Alta memberikan obat perangsang pada Tian. Kemudian pria itu mencampurkannya dengan minuman dan akan memaksa Tata segera meminumnya. "Minum dulu, Tak. Pasti haus," ucap Alta menyodorkan segelas air dingin pada Tata. "Gue gak mau, lepasin gue." Karena kesal melihat gadis itu terus berontak menggelengkan kepalanya, maka Alta memakai cara kasar dengan mencengkram wajah gadis itu, memaksanya meminum air yang sudah ia campur dengan obat perangsang.
Tata mencoba memuntahkan, namun ia sudah kepalang. Melengkuknya sampai melewati tenggorokan. Alta dan Tian tertawa terbahak. Mereka hanya tinggal duduk, lalu melihat obat itu mulai bereaksi. Gadis itu sekarang merasa kepanasan. Namun panas yang dimaksud bukanlah panas karena membutuhkan angin, melainkan panas di kabut rasa gairah. Tak sia-sia Alta membeli obat perangsang dengan harga mahal, sebab cara bekerjanya pun cepat. Kenapa tak? Alta mendekat, mengusap lengan Tata. Jangan sentuh gue, brengsek. Meskipun dikabuti rasa gairah, gadis itu tetap menahannya. Lo campurin apa air itu? Gak dicampurin apa-apa sayang. Kenapa sih? Alta malah sengaja mengusap-usap leher Tata. Panas. An, kali lo punya solusi An. Panggil Alta melirik Tian. Pria yang dipanggil itu langsung menginjak rokoknya, kemudian menghampiri Tata. Cantik, gue punya solusi biar lo gak panas lagi, ucap Tian sensual. Lepas. Tian merobek baju yang dikenakan gadis itu. Kemudian ia meremas pelan payudara Tata, membuka beranya dan turun ke bawah untuk melucuti bagian bawahnya. Kini Tata benar-benar tak memakai apapun. Gadis itu merasa kepanasan luar biasa. Dan saat menerima sentuhan dari Tian, ia merasa menikmati, bahkan ingin lebih. Meskipun air mata terus mengalir deras. Alta duduk manis menikmati pemandangan yang menurutnya menyenangkan itu, sambil sesekali meleguk alkohol dengan santainya. Gue gak suka orang lain ikut campur urusan gue. Lo udah ngerusak rencana gue buat hari ini bunuh Elang. Jangan bunuh dia. Itu jangan disentuh. Di sana, Tian mengusap-ngusap miliknya pelan, kemudian cepat, hingga membuat Tata mendesah tak karuan. Tapi gak apa-apa. Seenggaknya kan udah ada lo sebagai ganti untuk hari ini. Gue masih bisa dapat hiburan sih. Lain kali kalau punya perasaan sama dia tuh, ya diungkap gitu tak? Kan sesak di dada kalau gak diungkap. Jadi gak terkesan caper dengan bilang lo bakalan tolong dia. Lepas. Tolong. Sakit. Di sana, Tian sudah memasukkan miliknya ke dalam milik Tata. Hari ini, kehormatan Tata sudah direnggut oleh pria yang tidak sama sekali ia kenali. Ia merasa hancur bukan kepalang. Gimana? Nyesel gak ikut campur urusan gue? Alta mendekat, mengusap pelan pipi gadis itu. Hidup lo itu gak berguna Tata. Lo hidup selalu kalah saing sama Devi, kakak cewek lo. Ditambah lo gak punya lagi sahabat sebaik Zera. Dan sekarang lo kehilangan keperawanan lo. Gimana kalau lo mati aja? Gue belum puas tak? Sial. Sempit banget. Desa Tian sambil terus memacu mundurkan miliknya secepat mungkin. Darah yang keluar dari vagina Tata pun diusap oleh Alta. Kemudian ia poleskan pada bibir Tata.
Itu darah perawan lo. Hebat kan gue? Bisa nambah penderitaan lo. Padahal lo dulu suka sama gue. Sampai teriak-teriak. Dan sering kirim-kirim salam. Terus kenapa sekarang lo bilang gue brengsek? Apa salah Zera sama lo? Sakit. Berhenti. Gimana gue bisa berhenti? Kalau punya lo nikmat banget. Teriak Tian dikabuti gairah. Alta menarik dagu Tata kasar. Bukan urusan lo. Sekarang lo nikmatin aja percintaan lo sama dia. Alta sempat-sempatnya tidur karena menunggu berjam-jam. Sampai Tian puas bercinta dengan wanita itu. Sudah hampir 10 ronda, Tian menyeburkan spermanya di dalam rahim Tata. Bahkan, Tata pingsan akibat tidak kuat dengan permainan Tian. Al, udah selesai. Tian memakai kembali celananya. Al terbangun. Kemudian ia tersenyum puas melihat Tata pingsan hanya karena Tian terus menghantamnya tanpa ampun. Alta mengeluarkan benda kecil dari balik sakunya. Bunuh dia. Setelah ini, lo bakalan dapetin duit banyak buat lo senang-senang sepuas lo. Dan lagi, mayat cewek itu gak akan nimbulin jejak buat siapapun. Tian mengambil pisau itu dari tangan Alta. Meskipun ia sedikit ragu, perlahan Tian mendekat. Kemudian, clep, pisau itu menancap tepat di bagian perut Tata. Terus bro, lo bayangin kalau dia itu adalah cewek yang udah bikin hidup lo kayak sekarang. Cewek yang udah ngancurin kehidupan lo. Alta jelas tahu seperti apa kehidupan Tian. Pria itu bisa mencandu narkoba karena ulah seorang wanita yang tega pergi begitu saja dari kehidupannya. Padahal sebentar lagi keduanya akan menikah. Dan sekarang Alta memanfaatkan masalah itu agar emosi Tian terpancing. Berhasil. Alta berhasil membuat Tian emosi, bukan kepalang. Pria itu menancapkan beberapa kali pisau pada perut Tata. Dan ia sudah menelpon pihak berwajib. Lalu merekayasa seolah ia tak sengaja ada di lokasi. Orang bego ketemu orang kepo. Asik juga rupanya. Tata tewas mengenaskan. Dan tanpa Tian sadari, Alta sudah keluar dari gedung itu. Tak lupa Alta sudah menghapus video yang sempat Tata rekam. Ia menghapus semua jejak agar tidak ada kecurigaan dari pihak berwajib. Tian ditangkap polisi. Pria itu berteriak tak terima. Bajingan, lo jebak gue anjing. Cepat, ikut kami, ucap Pak Polisi. Polisi beranggapan Tian terlalu banyak mengkonsumsi barang-barang haram hingga menyebabkan kejiwaannya tak stabil. Emosionalnya meledak-ledak. Alta tertawa puas. Ia tak perlu susah payah mengotori tangannya untuk membunuh. Ditambah ia tak perlu susah payah menghilangkan jasad Tata. Padahal bisa saja ia bekerja sendiri. Hanya saja lebih seru Tian masuk penjara. Jadi tidak ada yang memohon-mohon padanya mengemis pinjaman uang. Sebab itu hanya merepotkannya saja. Masih mending kan gue cuma bikin dia masuk penjara, kagak sampai bunuh dia.
Padahal mudah banget gue bunuh 2 orang sekaligus. Gumamnya pelan. Alta hanya tinggal mencari celah dan cara unik untuk melangsungkan pertumpahan darah dengan elang. Ia mau buat semenarik mungkin agar terkesan indah, dijadikan sebuah kenangan. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.